bahwa kami mempercayai Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Ajar kami punya iman yang tulus kepada Tuhan. Percaya sungguh bahwa Engkau menyertai kami. Percaya sungguh bahwa rencana-Mu atas hidup kami tidak pernah gagal. Bahwa kami semakin hari semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencintai Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami ada di hari-hari yang terakhir. Kami mau mempersiapkan iman dan hidup kami kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, kami kedapatan layak Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami di sini semua membuka hati bagi firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Sehat luar biasa ya. Lagi ada masalah atau tidak, kita tetap luar biasa. Bukan biasa di... Iya, puji Tuhan saudara, hari ini tema firman Tuhan dari gereja adalah memiliki iman yang tulus ikhlas, dan kita belajar tentang imannya Timotius. Dan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, kita buka bersama. 2 Timotius pasal yang pertama, saya pengen baca dari ayat yang pertama saudara. Ini adalah surat Rasul Paulus buat anak rohaninya yang bernama Timotius. 2 Timotius 1 ayat 1, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ayat 2, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ayat yang ketiga di sana dikatakan demikian, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonan baik siang maupun malam. Ayat ini sering dipakai untuk orang-orang yang jatuh cinta. Dikirimi sama pacarnya. Aku mengingat engkau dalam doaku baik siang maupun malam. Pret Kalau nggak baca Alkitab dengan tuntas begitu itu, main comot ayat. Padahal ini doanya Rasul Paulus buat Timotius Kenapa dia selalu mendukung Timotius dalam doa siang maupun malam? Ayat 4 penyebabnya dia bilang begini. Dan apabila aku terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Saudara, kenapa Timotius ini dikatakan oleh Rasul Paulus dia adalah hidupnya itu penuh dengan air mata di dalam dia melayani Tuhan. Saya pengen kita buka Kisah Rasul pasal yang ke-16 saudara. Di sana ada latar belakang ketika pertama kali Rasul Paulus bertemu dengan yang namanya Timotius. Iman yang seperti apa? Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Judul perikopnya Timotius turut serta dengan Paulus saudara. Ayat yang pertama dikatakan di sana, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya kepada Yesus, sedangkan ayahnya orang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang yang orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Siapa Timotius ini saudara? Dia adalah seorang anak muda. Ketika dia berjumpa dengan Rasul Paulus dan menyerahkan hidupnya, diperkirakan usianya itu sekitar 15 sampai 20 tahun. Berarti dia masuk generasi apa? Kalau sekarang disebut generasi apa? Gen Z atau saya sebut aja Gen Z. Lebih baik disebut Gen Z kali ya. Biar mereka itu menjadi pembangkit-pembangkit. Amin.
Jadi Rasul Paulus ini bertemu dengan Timotius di saat usianya diperkirakan 15 sampai 20 tahun. Masih muda atau enggak? Muda sekali. Ya, di sini yang usia 15 sampai 20 angkat tangan. Ada? Ya, coba enggak apa-apa angkat tangan. Saya enggak suruh saudara jadi Timotius. Saya enggak ajak saudara ikut dalam pelayanan saya. Cuma saya mau tanya gitu loh, supaya kita bisa dapat gambaran untuk membayangkan betapa mudanya Timotius ya. Umur 15 sampai 20 ya, itu masuk di Gen Z. Saya tadi membaca berita seorang Gen Z di Bandung bunuh diri, gantung diri di jembatan gantung. Di jembatan layang di Bandung. Ketika dia meninggal ditemukan surat terbukanya di media sosial, di Instagramnya dia menulis bahwa aku tidak menuduh orang lain salah, akulah yang salah. Kalian gak usah tuduh apa-apa, aku tidak mencari pembenaran, tapi memang aku yang salah. Dia curhatlah di situ, cowok saudara cowok. Saya ini sudah puas dengan dibully dari saya SD, SMP sampai saya SMA juga dibully terus. Bahkan saya itu ya sedih melihat hidup saya mau bagaimana, sementara dia cuma punya motor satu. Ya, saudara berbahaya sekali, berbeda ya di zamannya Timotius. Umur 15 tahun sudah menyerahkan hidup sama Tuhan. Sekarang 15 tahun banyak yang bunuh diri, stres, depresi. Saya ini terima konseling di HP saya ini saudara. Banyak yang Gen Z ini. Konselingnya itu apa? Ibu, saya ini tidak bisa tidur. Setiap malam saya ini depresi, saya tidak bisa tidur. Dan memang ya menurut ya penelitian, memang yang generasi Gen Z ini, ya generasi ini, karena mereka adalah generasi pertama ketika internet itu ya dan media sosial itu mulai berkembang. Ya, mereka ini banyak yang akhirnya mengalami gangguan kejiwaan, stres, depresi, karena mereka ini jarang tidur, suka begadang. Nah ya, akhirnya ya orang kalau nggak tidur-tidur stres, apalagi kalau tiap hari lihat Atta Halilintar lagi jalan-jalan ya. Torik lagi lamaran, umur 2 bulan sudah haji, luar biasa kan? Makin tertekanlah dia. Ya, Torik aja 2 bulan udah haji, saya ini belum apa-apa. Jadi makin stres saudara. Karena mereka yang mereka lihat, mereka tonton, dan generasi Gen Z ini memang kurang bergerak. Yang bergerak tuh banyak jempolnya sama jarinya. Di kamar mereka ini mager. Ya, makanya saya itu banyak mengkonseling juga anak-anak di usia ini. Ya anak saya tuh kadang lagi apa di rumah, teman saya lagi ngapa mau konseling ini loh, stres. Nah, saya bilang anak muda udah pada stres itu coba apa yang dipikir saudara. Nah disinilah peranan orang tua penting di sini. Kalau kita melihat Timotius umur 15 tahun sudah menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan di umur 15 tahun sampai 20. Dia bersama dengan Rasul Paulus meninggalkan orang tuanya loh. Dikatakan mamanya seorang Yahudi tapi bapaknya orang Yunani. Makanya dia tidak disunat. Waktu ketemu Rasul Paulus dia harus disunat karena itu aturan orang Yahudi saudara. Ya, dan coba kita kembali saudara ke tadi ya kisah dari 2 Timotius pasal yang pertama ya. Kita melihat di situ ketika Rasul Paulus ketemu dengan Timotius, dia langsung ajak Timotius, ayo kamu ikut aku melayani. Ya, jadi ketika dia berjumpa Rasul Paulus pertama kali, dia tuh nggak pikir panjang. Waktu Rasul Paulus bilang kamu ikut dengan aku mau kamu ikut dengan aku untuk dalam perjalanan kita misi penginjilan. Ya, saudara saya itu, saudara semua sudah tahu saya buka sekolah Alkitab di Bandungan, itu sekolahnya gratis tis-tis loh. Itu aja sulit mau cari orang yang mau menyerahkan hidup untuk melayani jadi hamba Tuhan. Udah gratis loh. Cari orang aja susah. Saya nggak tahu orang kurang beriman ikut Tuhan sekarang atau bagaimana saudara. Makanya benar Yesus bilang di akhir zaman ini tuaian banyak tapi penuai sedikit. Saya mau membakar iman ya para Gen Z yang ada di sini hari ini. Jadi Gen Z aja ya. Kalau ada listrik mati kamu yang nyalain. Kalau ada iman mati kamu yang nyalain, benar nggak? Ya saudara melayani Tuhan sekarang tidak perlu engkau ya pergi ke daerah mana kemana. Itu teman-temanmu di sekolah, di kampus, di tempat kerja itu banyak yang stres toh. Bawa mereka kepada Tuhan.
Amin. Ya, kasihan saudara generasi hari-hari ini. Bunuh diri, ya kita lihat hari-hari ini kita perlu banyak berdoa bagi Indonesia. Ya, kemarin saya lihat berita seorang poluan bunuh suaminya yang juga polisi. Awalnya tangannya diborgol, disiram bensin, dibakar. Karena polisi ini kena judi online. Sehingga gaji nggak cukup-cukup, istrinya jengkel harus biayai anak sekolah, gaji nggak cukup buat main judi. Di sini nggak ada yang kena judi online kan? Bertobat loh saudara. Dosa hari-hari ini memang ya lihat ya kejahatan terjadi, cuma semua ada di sini nih kejahatan ini. Ya kelihatannya di rumah itu bapak, tapi main judi. Kemarin saya baca berita, ya saya baru pulang dari Papua, di bandara lagi nunggu pesawat nonton TV. Selama saya duduk di situ beritanya menakutkan semua loh. Saya ini jarang nonton TV saudara. Duduk di situ habis berita itu, beritanya muncul lagi satu. Seorang bapak ditemukan meninggal dunia, gantung diri di dapur rumahnya sendiri. Dan ditemukan secari kertas, dia bilang sama istrinya, aku mohon maaf, aku ini kena pinjol, pinjaman online, sertifikat rumah ini sudah saya gadaikan. Saya sudah bingung mau bagaimana, jadi saya memutuskan gantung diri, bunuh diri di dapur coba. Orang bunuh diri di hutan kayak jangan di rumah situ toh. Saudara lihat dosa iblis bekerja sekarang. Dan dengan mudahnya orang mengambil keputusan bunuh diri. Ya pinjol, hati-hati saudara, ini semua sedang bekerja. Kenapa orang terjebak dengan pinjol? Iman yang mati menghasilkan kita ini salah mengambil keputusan. Konsernya Bruno Mars itu sudah habis tiketnya. Padahal kan tuh tiketnya mahal sekali kan? Berapaan coba? Yang sudah beli angkat tangan. Tidak dilarang saudara nonton kalau kau memang punya kelebihan uang. Saudara tahu banyak yang berburu tiket konsernya Bruno itu pinjol. Mereka cari pinjaman online untuk beli tiket nonton konser. Saya dengar ada beberapa anak muda yang minta gaji bulan depannya dibayar sekarang karena dia mau berburu tiket konser. 2 juta, padahal gajinya 2,5 juta. Dia pakai nonton 2 juta, bulan depan dia harus melanjutkan hidup hanya dengan 500.000. Nanti kalau sudah begitu dia ngapain? Pinjol. Kalau sudah dipermalukan malu, tinggal gantung diri lagi di jembatan kan, di jembatan sana. Ngeri nih, dosa ini bekerja memang saudara. Di akhir zaman ingat baik-baik. Setan tahu waktu ini adalah waktu-waktu yang singkat. Makanya setan juga bekerja keras, setan juga menuai hari-hari ini. Kalau saudara tidak mau jadi penuai, maka setan bekerja untuk menuai jiwa. Karena ini terjadi peperangan. Setan gak mau orang diselamatkan dibawa kepada nama Yesus. Dia mau orang sebanyak mungkin masuk dalam Saudara bisa bayangkan beli tiket konser dari hasil pinjol, dari hasil gaji bulan depan minta dibayar sekarang kasbon. Goblok gak? Ngomong aja gak apa-apa. Ya Alkitab Yesus bilang bodoh, kamu itu bodoh. Sehingga terjadi persoalan pertikaian di dalam hidup. Ya iman yang lagi tidak hidup saudara dengan keadaan zaman sekarang ini. Saya melihat saudara, ini setan bekerja begitu luar biasa. Ya bayangkan loh, ada nggak orang pinjol ngasih persembahan atau nolongi orang? Nggak ada, buat nonton konser. Hutang saudara. Ya, aduh ya ini, ayo orang tua. Kita punya andil ya, gereja ini tema adalah keluarga yang bersatu dalam kesatuan itu akan membawa iman yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tidak ada orang lain yang bisa pantau anakmu, tidak ada orang lain yang bisa pantau. Ayo kita sama-sama di dalam keluarga. Saling menegur anak dengan orang tua. Nasihati mereka. Saya itu tiap hari ngomong sama anak saya, ingat, hormati Tuhan, hormati Tuhan. Selama mami hidup, sampai satu saat mami sudah mati, cuma satu pesannya mami, kalian harus hidup menghormati Tuhan. Karena waktu kamu menghormati Tuhan, Tuhan akan beserta denganmu. Zaman yang sudah begini saudara, tidak ada jaminan bagi kita selain kita hidup menghormati Tuhan. Amin.
Ya, anak-anak muda punya iman yang tulus kepada Tuhan. Ya, mengerikan bangsa ini kita perlu sungguh-sungguh berdoa buat Indonesia. Ya, berita demi berita yang sangat-sangat, aduh saudara, berita-berita itu ini terjadi dan saya selalu bilang ini di Indonesia loh terjadinya, ini di Indonesia. Istri bakar suami, istri bunuh suami. Ini kan kesetanan semua. Dan banyak terjadi hari-hari ini penyebabnya adalah uang, saudara. Waktu kau kehilangan iman, ya maka uang akan menguasai hidupmu sehingga kita ini masuk dalam kebinasaan. Yang namanya anak-anak muda sekarang juga banyak, mereka ini kurang punya daya juang yang tinggi ya. Makanya orang tua juga harus ya didik anak-anak kita, jangan apa-apa dituruti, apa-apa dituruti. Seorang dosen berkata, ya psikolog berkata, memang Gen Z ini agak susah. Mereka dikerasin salah, diikuti juga salah, dimengertiin juga salah. Ya, itu yang bunuh diri tadi. Dia tulis ya, soalnya papasnya itu juga tidak ada perhatian sama dia. Makanya di komen orang-orang, lalu minta perhatian bapakmu aja punya pergumulan sendiri. Dia cari duit buat keluarga juga udah susah. Bagaimana kita punya iman yang tulus kepada Tuhan, jangan jadikan alasan apapun untuk engkau hidup di dalam dosa. Amin. Hari-hari ini jangan saudara, rapuh iman anak-anak. Mereka tidak percaya Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan. Ya, saya selalu mendorong anak-anak muda, mendorong anak-anak saya, ayo cari Tuhan. Cari Tuhan. Ya, kita keadaan zaman ke depan semakin tidak menentu. Apalagi ada anak-anak muda saudara sekarang tidak mau bekerja dapat duit ya jual diri. Ya, semakin gila sekarang ani-ani itu bekerja. Para pelakor, ya. Saya tuh loh sama suami saya di bandara. Duduk lagi ngopi nunggu pesawat, anak ani-ani datang di depan, duduk di depan suami saya, pakai rok mini, angkat kaki begini, pahanya dibuka biar suami saya lihat. Rasanya saya mau berdiri, mau saya jambak rambutnya. Mau saya tengking dalam nama Yesus, roh najis, roh sinah keluar. Memang sengaja saudara, memang sengaja. Ya, bapak-bapak hati-hati kau. Untung suami saya peka. Sebelum saya melirik dia berdiri, dia belakangi tuh ani-ani begini. Amin bapak-bapak. Ya, jangan kau merasa imanmu kuat. Roh memang penurut tapi daging bahaya sekarang. Ya, bapak-bapak hati-hati karena aduh semakin banyak loh mereka itu bertebaran dan banyak orang Kristen. Ya, pakai baju sudah nggak karu-karuan, cuma pakai BH sama daleman begitu di mall. Tolong ya orang Kristen, kalau anakmu ada yang begitu tegur anakmu. Ya, sebagai orang tua jangan biarkan mereka itu memamerkan karena memang yang dia jual diri. Jadi iman yang seperti apa yang hari ini ada di kalangan orang Kristen? Ya, janganlah kita ini memang dunia akan semakin gila, tapi kita jangan ikut-ikutan gila. Ya, gara-gara media semua pada lihat di situ. Ya, nanti kalau sudah dapat apartemen, mobil, bikin status independent woman. Pret lu. Ya, pret. Saudara ayo. Ya, kita berjuang dengan iman yang tulus di hadapan Tuhan. Saya cuma mau bilang, Yesus itu akan segera datang. Saya nggak mau nipu-nipu, saya nggak mau menakut-nakut saudara ya. Karena kemarin ada yang ramalkan kiamat tuh, tanggal 29 tuh. Saya tapi tak tunggu-tunggu, saya di Danau Sentani kemarin di Papua ya. Kalau kiamat ini, wah kita pas lagi di sini pengangkatan tuh. Saya di pesawat, saya tunggu pengangkatan kok belum ada ya. Apa cuma di Jakarta yang sudah terjadi pengangkatan? Ternyata belum saudara. Nggak ada satu orang pun yang tahu kapan Tuhan datang. Bagian kita berjaga, jaga. Jangan sampai kita tertinggal kebinasaan kekal. Ya, Alkitab bilang kalau orang berkata damai, aman, ya maka disitulah Tuhan datang. Mari kita berjaga-jaga dalam iman ya. Timotius saudara, dia banyak mencucurkan air mata. Rasul Paulus bilang, apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku.
Kenapa Timotius punya iman yang begitu luar biasa? Ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ternyata Timotius itu mewarisi iman dari siapa? Dari neneknya dan ibunya. Saya bingung, gak ada bapaknya disebut di sini. Memang banyak peran bapak-bapak hilang di Alkitab. Termasuk di dunia nyata, tapi semua bapak-bapak di sini semua bertobat. Amin. Tolong bapak-bapak jangan menatap saya seperti itu. Kenapa tatapanmu tegang sekali kepada saya? Ya, ayo. Coba luar biasa kan kalau terus aku percaya dengan imanmu yang diturunkan oleh bapakmu. Kemana bapaknya di sini? Enggak ada catatannya. Yang diturunkan ikhlas imanmu yang tulus ikhlas itu yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang ya aku yakin hidup juga dalam dirimu. Ibu-ibu, para orang tua, ya. Kalau kita hidup beriman kepada Tuhan, maka anak-anak itu akan meneladani iman kita. Ya, jadi kita perlu di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita tunjukkan iman yang penuh kepada Tuhan supaya anak-anak akan melihat teladan hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya, tapi kalau orang tuanya aja nggak ngerti firman, orang tuanya aja nggak pernah berdoa, tidak menunjukkan teladan, sama-sama bergandeng tangan berdoa ketika ada pergumulan, ajak anak-anakmu berdoa kepada Tuhan, itu penting. Dari mana iman Timotius timbul? Ternyata dari neneknya dan dari ibunya. Ya, apalagi kalau suami istri bersatu hati, tunjukkan kepada anak-anakmu teladan imanmu. Ya, kita nggak bisa harap guru sekolah minggu untuk menumbuhkan iman anak kita, nggak bisa. Ya, mereka datang ke sekolah minggu kambing embe-embe, kucing meong-meong, dari dulu tuh begitu lagunya. Nggak apa-apalah ya. Tapi kan iman itu tumbuh dari orang tua, di rumah kita didik anak-anak kita dalam iman. Saudara rindu nggak satu saat di sorga kita bersama-sama satu keluarga? Ya, saya rindu loh. Lihat anak-anak saya, kita ada nanti di sorga. Jangan ada yang tertinggal. Kita percaya saudara, akan ada pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang. Kita sedih nggak kalau lihat ada yang tertinggal? Tapi ya belum terlambat, hari ini ayo ya bawa keluargamu kepada Tuhan. Karena itulah Rasul Paulus bilang, ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih, kekuatan kasih dan ketertiban. Hari-hari ini mari kita punya iman yang tulus kepada Tuhan. Kalau kita punya iman yang tulus kepada Tuhan, maka tidak ada ketakutan di dalam hidup kita. Katakan, amin saudara. Orang yang punya iman yang tulus sama Tuhan itu dia nggak dikuasai ketakutan. Kemarin ada yang bersaksi, telepon, WA kepada saya. Bu Debbie, saya mau bersaksi Bu. Saya itu lagi ngobrol sama temen, saya ini kan dapat tugas ya, dapat proyek ke Papua. Saya tinggal di Manado. Manado ke Papua itu hanya dekat ya, 1,5 sampai 2 jam terbang. Tiba-tiba saya sudah semangat mau kerjain proyek itu Bu. Tiba-tiba waktu saya lagi ngobrol sama teman saya bilang, ada peramal loh yang meramalkan bulan Juni ini ada pesawat yang akan jatuh di Indonesia. Ya, jadi jangan kemana-mana naik pesawat. Dia stres berbulan-bulan karena dia akan terbang ke Papua. Ya, pertengahan Juni. Tidak bisa tidur, stres, akhirnya gelisah lah saudara. Lalu dia bilang, saya dengerin khotbah ibu itu, saya putar tiap hari, saya bangkitkan iman saya. Akhirnya saya terbang lah, saya minta tanda sama Tuhan, ya, peneguhan demi peneguhan. Akhirnya saya diteguhkan, ya sudah saya berangkat Bu. Ternyata saya masih pulang selamat Bu, sampai hari ini saya masih ada. Saudara bisa membayangkan perkataan seorang peramal, saya juga dengar itu, ramalan itu saya dengar. Dan katanya dia meramalkan beberapa gempa di Indonesia benar-benar terjadi. Saya waktu dengar itu saudara tahu, saya berdoa, saya bilang Tuhan dalam nama Yesus gagalkan
semua Tuhan yang pegang kendali. Jangan biarkan itu terjadi, jangan nanti dia yang dipuji-puji orang. Tuhan yang pegang kendali, amin. Ya, jadi kita harus berdoa saudara ya, karena hari-hari ini setan juga mempromosikan diri dan kuasanya sehingga banyak orang akan tertipu. Ya, bayangkan orang ini dikuasai ketakutan sampai berbulan-bulan tidak bisa tidur. Dia terbang masih bulan Juni itu dari berapa bulan lalu saudara, hampir dia membatalkan proyek pekerjaannya. Saya bilang, kalau kamu dikuasai ketakutan itu kan berarti nggak ada iman. Kita kan mau naik pesawat, ya sudahlah ya, kita percaya hidup mati kita di tangan Tuhan. Kalau memang sudah waktunya, nggak usah naik pesawat, di rumah aja bisa mati. Lagi tidur juga bisa mati. Kenapa kita perlu punya iman yang tulus kepada Tuhan? Timotius dalam pelayanannya dia banyak ketakutan karena saudara tahu penganiayaan yang datang ketika dia harus memberitakan Injil di zaman-zaman ini. Rasul Paulus bilang, jangan takut sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Karena Timotius punya iman yang tulus kepada Tuhan, ya, dia menjalankan semua pelayanannya. Tidak mudah saudara, orang melayani itu dengan air mata. Ya, kalau hari ini saya bisa bersaksi, sekarang sudah lebih enak. Tapi awal-awal pelayanan kami pergi ke desa-desa naik motor saudara. Ya, saya dulu pertama kali bertobat di daerah Sulawesi. Kita masuk sampai misi jalan kaki 8 jam. Naik perahu, menyeberangi sungai. Saya alami saudara. Tidak mudah orang melayani Tuhan itu, makanya saudara harus dukung dalam doa. Biar semakin banyak penuai-penuai yang Tuhan kirim. Kemarin puji Tuhan tanggal 20 Juni kita sudah wisuda angkatan pertama dari sekolah misi DBTV ya. Semua karena Tuhan. Ini sudah mau penerimaan Juli ini kita masuk angkatan yang kedua. Tapi saya bersyukur masih tetap ada yang mau menyerahkan hidup bagi Tuhan. Ya, saya percaya saudara, tuayan ini sekarang menguning. Bukan hanya kepada kita dipanggil menjadi iman, punya iman yang tulus mencintai Tuhan. Tapi saudara juga hari-hari ini dipanggil oleh Tuhan. Saya kemarin pelayanan di Makassar. Saya ketemu sama satu orang cici, dia punya salon. Dia cerita sama saya agak cerewet. Bu, saya ini memang tidak sekolah Alkitab. Dan saya jadi pendeta, saya punya salon ibu. Dede, tapi tahu adik, saya di salon tiap hari layani itu orang-orang bu. Ada yang ketakutan, ada yang sakit, saya doakan mereka dalam nama Yesus. Benar itu Ci, benar. Ci nggak perlu jadi pendeta dulu. Ya, di salon tuh tiap hari orang datang saudara. Dia bilang, Bu saya punya anak itu agak keterbelakangan. Anak saya autis bu. Ketika Tuhan itu memberi saya hamil saya senang. Tapi ketika dokter memutuskan anak saya autis bu, itu seperti batu karang ditimpa di atas kepala saya. Saudara. Dokter bilang nanti anakmu ini saraf lemahnya, saraf dengernya lemah, saraf perasaannya lemah. Jadi ini anaknya nggak bisa apa-apa. Dia bilang, saya bilang sama Tuhan dan saya bilang sama anak saya, Tuhan menciptakan kamu itu baik. Tidak ada tidak bisa apa-apa. Saya didik anak saya bu dengan disiplin. Saya tidak pakai itu ilmu parenting itu. Karena ilmu parenting itu menyesatkan. Ya, ndak boleh dimarah anak, ndak boleh gini. Dia bilang orang-orang datang ke salon saya lihat saya didik anak saya, mereka bilang kejam banget kamu. Saya suruh dia cuci rambut pak customer yang datang, cuci, ndak bisa mak, cuci kamu bisa, dicubit anaknya saudara. Dengan berurai air mata dia keramas rambutnya orang. Sekarang anaknya bisa potong, bisa ngecat, bisa keramas, bisa semuanya. Siapa bilang tidak bisa? Ya, jangan ikuti itu ilmu parenting. Makanya banyak ini generasi sekarang jadi rusak. Nggak boleh bilang jangan, ya anak nakal, nggak apa-apa, it's okay, ya jangan saudara, ya didik. Tuhan aja mendidik orang pakai rotan kok. Alkitab bilang kalau kau menjauhkan anakmu dari rotan, kau lihat masa tuamu, dia akan menyusahkan engkau. Tapi ketika engkau didik anakmu, ya kasih tahu. Yang mau punya cucu bilang sama anakmu, jangan kau ikuti itu parenting itu. Ya, anak dibiarin aja nakal. Ya, anak saya bilang nanti kalau aku punya anak tak titipi mami ya, titip sini. Ya, saya didik anakmu itu.
Ya, jadi tidak ada anak kurang ajar. Semua bisa. Dia bilang sama saya, anak saya Bu Dokter bilang nggak bisa apa-apa, autis. Jadi sekarang dia layani orang-orang tua yang punya anak autis. Dia bilang karena ketika orang punya anak autis dia sayang-sayang. Kasihan anakku ini tidak bisa apa-apa. Maka jadilah dia nggak bisa apa-apa. Tapi dia bilang tidak, kamu bisa. Anak itu bercucuran air mata. Mau keramas tidak bisa. Bisa, cepat keramas, bisa. Bisa loh. Saya ketemu kemarin di sana anaknya. Shalom Ibu Debbie, saya suka nonton khotbah Ibu di YouTube. Loh, ya normal saudara. Walaupun dokter bilang dia nggak bisa apa-apa. Dia bilang saya percaya dengan iman. Selalu saya perkatakan sama anak saya, Tuhan menciptakan kau itu baik. Kau baik. Segala kebaikan ada dalam hidupmu. Ayo saudara. Ya, ada hal-hal supranatural yang sanggup Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika ada iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Timotius, dia melayani banyak saudara dengan air mata. Makanya Rasul Paulus bilang jangan takut. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ya, jangan ada di antara saudara yang hari-hari ini dikuasai oleh ketakutan. Jangan mau saudara. Jangan izinkan. Perkatakan kami akan berdiri ya dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup ini, kita mau tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Bahkan jangan hanya begitu, ayo kita ini pakai hidup kita sebagai penuai-penuai di hari-hari yang terakhir. Saudara, kita berlomba, karena kalau sudah mati kita nggak bisa apa-apa lagi. Jadi janganlah malu, ayat 8 Rasul Paulus bilang kepada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku ini seorang hukuman. Karena Kristus melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang yang punya iman yang tulus sama Tuhan, dia rela dan siap untuk menderita. Hadapi semua perjalanan hidup kita saudara. Hadapi proses hidupmu. Karena semua penderitaan itu ada time limitnya. Dan di balik semua penderitaan kita, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi hidup kita. Amin saudara. Ya, jadi jangan takut hadapi hidup ini. Jangan punya iman yang sedikit-dikit mau bunuh diri, dikit-dikit ya mau ke psikiater. Saya kemarin layani, ada anak Gen Z juga, sudah menikah tapi dia itu berkata dia sudah punya anak 2 cewek, tapi dia pengen punya anak cowok. Lalu akhirnya program ke dokter supaya bisa hamil lagi. Ketika program dia minum obat dokter, dia stres, depresi, tidak bisa tidur tiap malam. Akhirnya dia bilang ke dokter, saya kayaknya nggak cocok dengan obat ini. Dokter bilang ya sudah kalau gitu stop dulu aja, nggak usah minum obat program, netralisir dulu perasaanmu supaya nggak depresi. Di stop obat, ketika obat di stop dia hamil, ya hamil normal malah tanpa program. Begitu hamil dia senang, dia imani anak ini laki-laki. Ternyata waktu sudah usia bisa dicek kelaminnya, dokter menyatakan anak itu perempuan. Dia mau gila saudara. Dia telepon saya sambil nangis, dia bilang, Ibu kenapa Tuhan menghukum saya begini? Loh kenapa Tuhan menghukum kamu? Kenapa dia kasih saya anak cewek lagi? Itulah saudara manusia itu ya. Apa ya? Aduh kadang-kadang saya itu sudah bingung lihat orang-orang Kristen ini banyak yang sakit jiwa. Ya, saya bilang, aduh kenapa kamu itu melihat dengan cara pandang yang salah? Berkat dibilang jadi kutuk, saudara. Kamu itu sebenarnya nggak ada masalah loh. Masalahmu apa? Saya hamil perempuan lagi. Saya bilang, anak saya 3 loh. Saya pengen masih hamil lagi 1 cewek lagi. Tapi suami saya udah nggak mau. Dia bilang udah mau kiamat. Nanti sulit bawa-bawa perut lari-lari di gunung. Ya, Tuhan Yesus bilang kan celakalah orang yang sedang mengandung pada hari-hari terakhir itu, karena akan datang masa yang sukar toh. Jadi iya ding, saya ingat juga ya kalau lagi hamil lari-lari lagi. Dia saudara dikasih anak cewek, dia merasa itu hukuman Tuhan yang berat sampai dia berpikir mau gugurkan kandungannya loh. Saya bilang, aduh dalam hidup ini kenapa orang itu masuk dalam masalah? Dalam hidup ini ingat ada takdir yang kita nggak bisa rubah dengan kekuatan kita. Seberapa kaya pun kau nggak bisa beli nyawa, namanya mati itu nggak bisa. Takdir anak yang Tuhan kasih juga kita kan nggak bisa. Ya, memang Tuhan mau kasih cewek ya,
Saya bilang, jadi kamu itu kan percaya Tuhan sudah tahu, Alkitab bilang sejak dalam rahim ibu Tuhan sudah mengenal loh anak yang akan ditenun. Dia menenun dengan tangannya sendiri. Lalu saya bilang, sekarang kamu mau gugurkan dia, kamu berharap anak cowok. Kamu pilih anak cowok besar nanti narkoba, judi online, pinjol. Atau kamu dikasih anak cewek, jadi pendeta kayak Debbie Basir. Ya, jangan sok tahu. Dan dia merasa dia paling tertekan, dia merasa dia paling... Saya bilang, masalahmu tuh apa? Kamu tuh harusnya bersuka cita dengan anak yang dalam kandunganmu. Dia tertekan, kenapa Tuhan menghukum aku, Bu? Bayangkan loh saudara, banyak orang ternyata mendekati sakit jiwa. Karena semua dalam hidup ini dia pengen rubah sesuai dengan yang dia mau. Berdoa saudara, jangan hanya minta Tuhan ubah keadaanmu, tapi minta Tuhan ubah hati dan cara pandangmu. Amin. Supaya kau gak jadi gila. Sebab orang kalau cara pandang dan hatinya gak dirubah, berkat Tuhan bisa dianggap kutuk loh. Malah kutuk, terbalik dia bisa anggap jadi itu berkat. Sekali-kali berdoa, jangan minta Tuhan terus rubah keadaanmu. Iya. Jangan minta terus rubah proses yang sedang kau alami. Tuhan, aku tahu aku sedang menghadapi proses ini. Aku berdoa hari ini, jangan ubah proses ini sebelum engkau mengubah hatiku dan cara pandangku. Ketika kita punya cara pandang yang benar, bahkan kutuk itu bisa menjadi berkat saudara. Penderitaan bisa menjadi sukacita bagi kita ketika kita mengerti dengan cara pandangnya Tuhan. Sebaliknya, kalau kau tidak punya cara pandang Tuhan, ya, kutuk yang sesungguhnya bisa kau anggap berkat. Karena jalan kita itu berbeda dengan jalan Tuhan. Pikiran kita itu berbeda dengan pikiran Tuhan. Mari kita sedang ada di hari-hari terakhir. Tolong saudara, saya ini khotbah sampai berkeringat loh. Jangan bilang saya tidak mengingatkan saudara. Tugas kita hamba-hamba Tuhan hari-hari ini mengingatkan kenapa kita sedang berpacu dengan waktu yang begitu cepat. Tuhan akan segera datang kembali. Apakah ada iman dia temui di dunia ini? Yesus bilang. Yesus berkata, cuma satu yang dia tanya, kalau aku datang kembali ke dunia ini, adakah iman? Masih aku dapati. Karena memang akan banyak orang yang pada akhirnya mundur meninggalkan Tuhan. Hanya karena persoalan, tekanan, dan pergumulan hidup. Kita belajar, saudara tahu Timotius. Dia terus memberitakan Injil. Dia pergi untuk memberitakan nama Yesus. Dia menderita bagi Kristus. Dia memberitakan kabar baik. Makanya Rasul Paulus bilang, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Yesus. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Orang Kristen sekarang jarang yang menderita karena Injil. Menderitanya karena apa? Pinjol. Banyak. Makanya saya itu tak cuekin nih yang konseling. Rata-rata, Bu, tolong dong angkat teleponnya, angkat Bu, saya mau bunuh diri, saya kena pinjol. Saya bilang cepat cari gedung yang paling tinggi, lompat saja. Hidupmu itu cuma bikin susah orang. Kerjaannya cuma masalahnya jatuh, pinjol, persinahan, percabulan, selingkuh, itu terus. Yang jadi masalahnya orang Kristen ini. Kita mau bicara tentang mengasihi Tuhan yang teguh menderita karena Injil, pret. Hari ini sudah gak ada orang Kristen yang menderita karena Injil. Saudara tahu Timotius matinya? Karena di daerah Efesus itu ada satu peradaban, mereka itu menyembah berhala, melakukan pesta seks dan mereka menyembah dewa mereka. Timotius berusaha untuk menghentikan semua perlakuan mereka itu. Dia mati dibunuh sebagai martir pada waktu itu dan mayatnya diarak di tengah kota. Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Jangan cuma sibuk menderita karena dosa. Berhentilah menderita karena kebodohan. Berhentilah menderita hanya karena kedagingan kita. Mari kita ambil bagian di dalam penderitaan Kristus, saudara. Mari saudara, ya, matikan daging kita. Melayani Tuhan itu berat, memang tidak enak. Di saat saya kemarin sakit mau berangkat ke Papua, demam, saya rasanya mau batalin itu acara. Terbang ke Papua itu jauh saudara, 5 jam lebih kayak pergi ke Australia kita dari Bali. Kayak pergi ke Jepang. Rasanya mau saya batalin, saya badannya lagi ndak enak. Tapi pelayanan itu apa? Suami saya bilang semangat, saya semangat. Jiwa-jiwa udah tunggu kamu di sana. Ya, ayo kita melayani Tuhan, semangat.
Ya memang harus ada daging yang dikorbankan. Jangan cuma menderita karena kedaginganmu saudara, tapi kita korbankan daging untuk Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Hari-hari ini jadilah penuai. Siapa yang akan menerima mahkota di surga? Mereka yang membawa jiwa kepada Kristus. Amin. Ya. Lalu saudara dikatakan ayat 9, karena dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, dan oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang siap menanti kedatangan Tuhan? Saya cuma mau bilang, saudara siap atau tidak, Yesus akan segera datang. Daripada tidak siap, mari kita siapkan hidup kita, amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu dalam hidup kami. Seringkali memang ada kelemahan dari hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Engkau terus menguatkan kami. Tuhan tolong kuatkan setiap kami menjelang hari-hari terakhir ini agar kami punya iman yang tulus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh seperti Timotius. Mari bangkit berdiri saudara. Kita katakan pujian tadi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu. Minta pada Tuhan kuasa yang tidak terbatas. Terduga cara-Mu, aku percaya bisalah musim hidup. Mari sambil angkat tangan katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Kita menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Tidak terduga cara Tuhan dalam hidup kita. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu bagi hidup. Kasih-Mu, ya Yesus. terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya bersama musim hidupku. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami tahu kami menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Ampuni segala ketakutan kami, kekhawatiran kami, bahkan dosa-dosa kami. Tuhan, di hari-hari ini bawa kami punya iman yang teguh, yang tulus kepada Tuhan. Kami belajar dari seorang anak muda Timotius di dalam Alkitab. Dia menyerahkan seluruh hidupnya Tuhan bagi pemberitaan Injil, menjadi hamba Tuhan. Kami mungkin tidak bisa menyerahkan seluruh waktu dan hidup kami, tapi beri kami keberanian untuk bersaksi tentang nama Yesus. Di hari-hari terakhir ini, kami rindu mempersembahkan jiwa-jiwa Tuhan bagi-Mu. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap kami yang hadir hari ini. Kami mau memulai itu setidaknya dalam keluarga kami. Kami saling mengingatkan akan kebenaran kepada anak-anak kami, suami, istri, keluarga kami.
Beri kemampuan dan roh keberanian, taruh di mulut kami perkataan Kristus itu. Kalau masih banyak yang terikat dengan dosa-dosa, akan merdekakan setiap kami hari-hari ini. Kami sedang ada di waktu-waktu penantian Engkau datang menjemput gereja-Mu yang kudus Tuhan. Kami tidak ingin tertinggal. Hamba Tuhan, Engkau sudah pakai hamba untuk mengingatkan umat-Mu, gereja-Mu hari-hari ini. Tuhan terus ingatkan, peringatkan umatku untuk sungguh-sungguh berjaga-jaga hari-hari ini. Karena hanya sekejap mata ketika Tuhan datang. Mari terus berjaga-jaga saudara. Terus berjaga-jaga di waktu-waktu ini. Persembahkan hidup yang terbaik, waktu yang terbaik. Karena Yesus berjanji akan datang menjemput umatnya yang kudus dan layak. Kita ada di tengah zaman yang semakin tidak menentu, dunia yang terus berubah. Tapi kami tahu satu hal, firman Tuhan tidak pernah berubah. Hari-hari ini Tuhan beri kekuatan yang sedang menghadapi proses, yang sedang menghadapi tekanan hidup. Kami tidak mau menyerah Tuhan, apalagi bunuh diri, karena itu bukan jalan keluar, itu kebinasaan kekal. Beri kami kekuatan untuk melihat juga jiwa-jiwa di sekeliling kami, mereka yang membutuhkan uluran tangan pertolongan kami Tuhan. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa. Hamba berdoa untuk keluarga demi keluarga, suami istri boleh bergandengan tangan. Tuhan, hamba berdoa bagi suami istri yang hadir hari ini. Beri kekuatan Tuhan untuk saling menopang di hari-hari terakhir ini. Dijauhkan rumah tangga kami dari perpecahan, perselingkuhan, dari apapun. Anak-anak kami dijagai Tuhan dalam langkah hidup mereka, supaya kami kudus dan tidak bercacat sampai pada kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan setiap kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, Setiaanmu itulah jaminan bagi hidup kami. Sebab keadaan dapat berubah, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, saya diberi ya ayat firman Tuhan dari gereja. Buka bersama Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18. Ya, memiliki mental pemenang itu. Ya, tapi kita akan baca Filipi 2 ayat 12 mulai. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, salah satu mental pemenang itu adalah Rasul Paulus bilang, kamu sudah taat mengerjakan keselamatan, tapi sekarang lebih lagi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya apa? Jangan cuma di depan pendeta. Ya, kamu mau taat sama firman Tuhan. Jangan cuma karena mau dilihat orang. Ya, mental pemenang itu adalah dia memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan, dilihat atau tidak dilihat orang. Amin. Dihargai atau tidak dihargai orang. Kita punya komitmen, aku mau melakukan firman, aku mau taat mengerjakan keselamatan. Bukan hanya karena dilihat orang. Kalau cuma karena dilihat orang kita melakukan sesuatu, itu namanya munafik. Dan Tuhan itu melihat hati. Ya, jadi jangan munafik kalau mau diberkati Tuhan. Ya, jangan ada Pak Pendeta rajin. Pak Pendeta udah biasa aja. Ya, kalau di gereja rohani sekali, di rumah roh halus. Banyak orang Kristen begitu saudara, ya. Di gereja rohani, di rumah roh halus. Tadi kayak Pak Petra bilang, benar saudara ya, kita memulai segala sesuatu dari diri kita sendiri. Pak Petra ini sudah jadi pengusaha, sudah kaya. Tapi memang ya roh cleaning service-nya, ya saya tuh melihat, saya tinggal di rumah beliau di Amerika, ya pagi-pagi udah cuci tempat sampah, buang sampah,
cuci baju, ya. Lalu waktu saya ke Amerika, suami saya tanya-tanya soal mesin cuci. Dan pulang suami saya jadi rajin mencuci. Jadi udah nggak usah laundry. Ya, sampai anak saya bilang gini, "Papi, aku tuh mau kasih papi gelar Duta Laundry Indonesia." Anak saya bilang loh, karena setiap kali mau bangun pagi langsung, "Anak-anak, baju kotor mana? Baju kotor." Semangat dia mencuci. Ya, bapak-bapak jangan menghina loh pria-pria yang mencuci baju. Saya mau bilang, pria yang hobinya mencuci baju itu tanda pria sukses. Amin. Itu pria sukses. Ya, karena memang udah nggak ada kerjaan, udah sukses tuh. Kerjaannya semua yang kerjain karyawan, bener nggak? Ya, kayak Pak Petra kan dia udah nggak perlu ngantor. Ya dia bangun pagi langsung, "Mana cucian?" Nyuci loh. Ya, dan saya bersyukur ya. Tapi suami saya pun dari dulu sejak kami menikah masih susah. Ya, dia juga bantu nyuci. Ya, sampai hari ini kita juga udah diberkati ya dia tetap nyuci. Ya, enggak apa-apa. Pria sukses. Amin Bapak-bapak. Jangan kau merasa setelah kau turun ke dapur ikut bantu istri itu banci. Ya, enggak, ya. Itu enggak bencong. Yang bencong itu tulang lunak. Ya, tapi kalau Bapak bantu istri turun ke dapur cuci baju itu luar biasa, itu ciri pria sukses. Amin. Tolong bilang ke bapak-bapaknya, "Suamiku juga pria sukses." Ayo ibu-ibu bilang ke suaminya supaya besok dia bantu cuci-cuci baju. Ayat 13 berkata, "Kenapa saudara? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Ya, saya percaya banget ya kita ini apapun yang kita lakukan biar Tuhan lah yang bekerja dalam kita. Ayat 14, nah ini penting, baca bersama, garis bawahi pemenang itu harus begini, "Lakukanlah dengan dan." Ayat 15 berkata saudara, "Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia." Saudara tahu kenapa bangsa Israel dibinasakan Tuhan? Karena bersungut. Dosa ini memang tidak terlihat, tapi ternyata mematikan. Dari awal Tuhan membunuh bangsa Israel di padang gurun, puluhan ribu yang mati. Kena penyakit, dipatok ular, ya gara-gara bersungut. Ini dosa tidak terlihat, tapi mendatangkan maut. Iya, coba aja saudara bangun pagi dah, hidup kok gini-gini terus ya, kenapa? Ya, itu bangsa Israel. Nggak ada makanan minta dikasih mana. Lama-lama bosan ngomong, kita udah bosan ya makan makanan yang tawar nggak ada rasa ini. Coba saudara. Ya, marah terus, bersungut terus. Ya, bersungut-sungut itu lawannya apa? Bersyukur. Berdamai dengan keadaanmu hari ini. Kalau memang hari ini ya takarannya segitu, disyukuri. Amin. Ya, orang itu hidupnya stres. Kenapa? Karena dia nggak terima keadaannya. Dia mengukur orang lain dengan dirinya. Saudara nggak bisa. Tuhan itu memberi kita berkat. Ya, tergantung bagaimana cara kita mensyukuri apa yang ada. Iya, sering kali saudara kita kehilangan berkat, kita gagal di tengah jalan karena kita nggak mampu bersyukur. Sebaliknya orang yang bersyukur itu pasti orang yang bersyukur pasti tidak bersungut-sungut, tapi orang yang bersungut-sungut pasti tidak bersyukur. Syukuri apa aja syukuri. Ya, terima kasih Tuhan. Saya selalu cerita kesusahan kami dulu, kita kalau ke mall berlima. Puji Tuhan, tadinya motornya cuma satu, kadang bonceng 5. Bener Pak, saya bonceng 5 sama anak waktu masih kecil-kecil 3. Akhirnya puji Tuhan dapat motor satu lagi, bisa berdua motor ke mall. Kalau weekend kita ke mall, masih di Solo dulu, suami bawa anak 2, saya bonceng 1. Ya 2 motor ke mall. Sampai di mall udah ingetin nanti enggak boleh minta apa-apa ya. Kita pesen nasi goreng ya 3, es tehnya 3, dibagi 5. Ya. Tapi kita happy enggak? Happy.
Kami bahagia, sangat bahagia. Kita bisa ketawa bareng, ya gini-gini berebut ambil nasi goreng. Udah ini takarannya sudah segini-segini. Kita bahagia, bukan tidak bersyukur, kita bersyukur. Ya, saya melihat saudara bagaimana perjalanan hidup kami. Punya mobil pertama juga, ya itu saya pelayanan. Lalu pengusaha itu bilang gini, dia punya dealer. Bu, ibu udah punya mobil nggak? Belum. Kalau ibu mau, itu ada mobil tarikan sih. Saya orang beli tapi dia nggak bisa bayar, saya tarik. Ibu pakai aja buat pelayanan. Ya suruh suami datang ambil. Seneng dong saya. Mobil tua tahun 81. Ya, tapi ya karena kita nggak punya mobil ya udahlah. Saya telepon suami saya, kesini ambil. Dia datang semangat, bawa pulang mobil. Sampai di rumah besoknya pegawainya telepon saya, Bu itu mau dibayarnya nyicil atau cash? Ini sih jebakan saudara ya. Saya juga udah malu ya, saya udah bawa itu mobil di situ. Oh ini dibeli, dijual toh. Iya kalau ibu mau cash 7,5 juta aja. Tapi kalau ibu mau cicil 14 juta, sebulan 500.000. Ya sudahlah saya pikir ya buat kita pelayanan lah, gak apa-apa lah. Ya memang juga kalau pelayanan ke ya. Tapi kalau saudara jadi orang kaya jangan begitu ya saudara. Pelitnya melitit ini. Sama hamba Tuhan lagi ya. Banyak orang kelihatan kaya tapi pelitnya minta ampun. Maaf ya, maaf. Ya saya ini gak kaya-kaya banget tapi saya gak pelit. Jadi jangan ukur orang kaya itu dari kekayaannya. Tapi dari sikap hatinya. Akhirnya saya bilang ya saya bisanya cicil. Gak bisa saya cash, gak ada uang 7,5 juta. Ya udah akhirnya kita cicil. Mobil tahun 81. Mobil tua banget. Kayak piara janda tua. Sakit terus. Maaf ya. Ini yang ngomong tukang bengkel ibu-ibu, jangan marah sama saya. Hari ini masuk bengkel, besok masuk bengkel lagi tukang bengkelnya gini. Bu namanya beli mobil tua itu kayak pelihara janda tua. Hari ini sakit, besok pegelinu, lusa masuk angin, ya nanti 2 hari lagi. Begitu ibu, jadi ya sudah disyukuri aja. Ya kita namain mobil itu mobil dalam nama Yesus. Kenapa saudara? Udah sama anak-anak seneng nih. Ayo ke rumahnya Mae ya, ke rumahnya Eyang. Iya udah naik mobil. Mau lewat jembatan tanjakan suami saya bilang, Dek semua berdoa dalam nama Yesus. Biar gak mogok. Ya, karena ini tanjakan. Anak-anak semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Tuhan ajar kita beriman tuh. Biarpun naik mobil harus beriman. Bener saudara, nguk, mogok bener. Padahal udah dalam nama Yesus loh. Ya udah suami saya bilang, anak-anak turunin saya cari beca. Jadi saya cari BMW beca merah warnanya. Naikin anak-anak 3, saya bawa ke rumahnya mertua. Ya udah suami panggilin montir lagi. Begitu, ya mau parkir di mall biasanya bisa dapat parkir di luar. Ya, waktu itu penuh, cuma ada parkir di atas, udah terlanjur masuk lagi. Ya udah nggak bisa berhenti, naik aja tinggi, nggak apa-apa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus saudara semua, dalam nama Yesus. Suami saya gas, bunyi, pratok, tok. Ya Tuhan apa itu semua teriak, dalam nama Yesus, darah Yesus. Aduh tiap naik mobil doa peperangan saudara. Knalpot jatuh. Pak Petra jangan tepuk tangan Pak. Bapak menghina loh itu. Saya turun, kan suami nyetir. Udah saya, kamu naik aja dulu karena ada mobil di belakang. Aku tak turun, angkat knalpotnya. Ini kisah nyata loh saudara. Makanya yang pria-pria itu kalau cari istri itu cari istri yang mental pemenang juga. Bisa angkat knalpot, angkat galon, ganti gas, kesetrum gak mati. Puas. Ya, itu saya. Ya, itu mental pemenang bener. Jangan cuma cari pacar yang pintar dandan, yang muda-muda. Cari cewek dandan, terus rambut kriwil-kriwil, body langsing, pakai high heel, pret. Gak bisa diajak susah itu. Kau masih ada duit, dia seneng, gak ada duit, habis kau. Iya saudara, saya angkat itu knalpot panas. Karena kan ada mobil dari belakang, ya udah cepet saya bawa. Itulah kisah perjalanan kami. Tapi bahagia, ketawa, sedih, nangis, itulah hidup toh. Ya, karena hidup yang benar itu ada nangisnya,
Ya ada tertawanya. Kalau kau tertawa terus bisa? Lihat kanan kiri mau bilang, jangan gila kau. Kalau pengen tertawa terus gila. Kenapa kita nggak boleh bersungut? Ternyata Alkitab bilang supaya kita tidak bercela. Pada waktu Yesus datang, orang-orang yang tidak bersungut-sungut itu menerima mahkota. Amin. Nggak usah bersungut, nggak usah bandingkan suamimu. Kamu itu mau kayak sana kerja dapat uang yang banyak. Ya, kenapa kau nggak nikah sama itu yang sana saja? Dia juga kan nggak suka sama kau. Ya, balas begitu aja bapak-bapak kalau ada istri yang suka ngomong begitu. Ya, ya sudah jatahnya saya itu dapatnya kau. Jadi nggak usah banding-banding ke, amin. Wong kok ngene dibanding-banding ke, disaing-saing ke. Ya mesti menang. Ya, jadi jangan bersungut-sungut supaya kita ini seperti bintang. Ayat 16 dikatakan sambil apa? Berpegang pada firman kehidupan agar apa? Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kata Rasul Paulus, ya Rasul Paulus bangga dari pelayanannya. Saya juga percaya Bapak Gembala bangga kalau saudara itu jadi orang yang punya mental pemenang semua, amin. Nggak usah apa-apa dikit Pak Gembala. Jemaat itu sekarang sakit perut telepon Gembala. Ya. Apalagi flu telepon Gembala. Nggak bisa tidur telepon Gembala. Ya, cari Tuhan sendiri, amin. Nanti kalau nggak dilayani pendeta, nggak ditelepon balik, pendetanya sibuk, ya udah muntaber dia. Mundur teratur tidak berkabar. Ngilang, pindah gereja. Bertobat. Saya selalu mengajarkan jemaat cari Tuhan sendiri. Tidak ada pendeta hebat, tidak ada gembala yang hebat. Ya makanya saya nggak mau kalau orang datang minta didoakan. Bu doain saya, kau bisa berdoa tuh. Yesus bilang masuk kamar tutup pintu berdoa. Itu doa yang didengar. Jangan titip doa. Doa yang paling benar yang didengar Tuhan adalah doa yang lahir dari hatimu. Yesus bilang di tempat yang tersembunyi kalau kau mau berdoa, masuk kamar tutup pintu berdoalah di tempat yang tersembunyi supaya Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Ya bukan berarti ketika saya yang doakan terus dijawab, enggak. Ya, enggak ada pendeta hebat, yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Amin. Ya saya mau mengajar jemaat ini jangan titip doa. Nggak usah titip doa. Ya, karena kita pendeta tidak akan menangis buat kau. Saya ngomong jujur di mimbar. Kita menangis buat jiwa-jiwa, oke. Saya nangisi tanah Papua kemarin, saya nangis buat Papua. Karena itu hati Tuhan. Saya nangis buat Indonesia, tapi saya tidak akan nangis buat Pak Bambang. Amin. Udah gitu orang Kristen sekarang, Bu doain ya suami saya ini tukang selingkuh, tukang mabok, tukang begini. Saya bilang berdoa Bu. Ibu cuma suruh saya berdoa. Ya memang itu jawaban yang paling tepat. Soalnya ibu tuh belum rasa suami saya. Sorry ya saya gak mau rasa suamimu. Siapa yang suruh kau kawin sama dia? Enak aja suruh rasa suamimu, saya udah punya suami sendiri. Ya rasa sendiri tuh. Siapa suruh kau pilih dia? Makanya ini yang muda-muda kalau pilih jodoh, buka mata lebar-lebar. Jangan bilang cinta itu buta, cinta itu pret. Kau ketemu laki-laki tukang gombal ngomong aja pret. Ya, diuji segala sesuatu. Ya, cari yang sesuai firman Tuhan, amin. Ya, jangan bersungut-sungut, mari lakukan supaya Rasul Paulus bilang aku ini bersyukur. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban ibadahmu, imanmu, aku bersuka cita. Rasul Paulus bilang, aku mati pun untuk ibadahmu. Aku rela, kenapa? Asal imanmu itu teguh, amin. Jadi gak sia-sia. Ya saya juga khotbah gini, saya senang kalau itu masuk di otak saudara, turun di roh, di jiwa, dan itu mengubahkan hidupmu. Itu puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, buat apa kita dengar khotbah? Kan supaya hidup kita berubah toh. Kenapa orang Kristen hidupnya nggak berubah-berubah? Karena kalau dengar khotbah, ini harusnya buat si A ini, sayang dia nggak datang. Kalau dengar khotbah ini harusnya buat iparku, sayang dia tidak datang. Kita nggak pernah terima firman dengan lembut untuk mengubahkan hidup kita. Aku ini, tukang bersungut nih aku ini. Amin ibu-ibu. Baru segini aja nggak ada yang amin. Firman Tuhan loh ini. Amin. Kenapa
kita nggak pernah berubah, kita tolak semua firman, kita tolak. Satu kali saya ini dapat kiriman ayat, saya nggak tahu dari siapa, masuk ya. Kata-katanya itu begini, pakailah perkataan yang lemah lembut untuk membangun, jangan perkataan yang kasar gini. Saya baca, kalau orang hatinya benar, hidupnya benar, dia terima firman gitu, apa yang dijawab? Saya balas gini, amin, terima kasih Tuhan berkati kan. Karena saya merasa diberkati, saya terusinlah firman itu ke satu orang. Saudara tahu responnya? Oh jadi kamu pikir selama ini kata-kata saya menyinggung. Selama ini saya berkata-kata gak pernah lembut. Dalam hati saya itu setannya udah keluar. Baru dikirimi firman gitu saudara. Loh saya dikirimi orang, saya ini hamba Tuhan loh. Dikirimi jemaat. Ya saya bilang amin, yes puji Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati. Itu hatimu normal. Kau waras otakmu. Tapi banyak orang Kristen yang tidak waras. Maaf ya, saya khotbah memang begini ya Pak. Bapak jangan tiru, ini hanya dilakukan oleh para ahli saja. Bapak gembala, jangan tiru khotbah saya, nanti pada kepahitan semua nih jemaat. Ini yang bisa cuma saya Pak. Ya. Benar enggak? Kenapa banyak orang itu hidupnya enggak pernah berubah, orang Kristen? Dapat ayatnya tersinggung. Bagaimana lu bisa berubah? Bagaimana kamu hidupnya bisa diperbarui? Dapat ayat firman tersinggung dia. Kepahitan loh. Lah kalau orang kirim firman, kamu marah, yang kamu marah siapa? Tuhan toh. Berarti itu yang Alkitab bilang, kamu menolak firman, menolak didikan. Makanya hidupnya orang begini pasti. Gak mungkin bahagia saudara. Ya terimalah firman itu dengan remah lembut, masuk dan mengubah hidup kita. Supaya kita berubah, nasib berubah ya. Saudara, perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter. Kalau kelakuanmu gak berubah, maaf, nasibmu ya gitu-gitu terus. Bukan cuma itu, anak cucumu juga menderita. Ya, apa yang kita mau ajarkan kepada anak cucu kita? Kalau kita sendiri gak berubah. Saya melihat orang-orang yang nasibnya berubah itu pasti karena kelakuannya berubah. Dan firman Tuhan berkata, Alkitab itu ya, dia itu berguna untuk apa? Menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, merubah kelakuan. Nah, orang Kristen kebanyakan tiap minggu datang di gereja, tapi kelakuannya tidak berubah. Yang tukang tersinggung tetap tukang tersinggung, ya, yang tipe-tipe sombong juga banyak. Ya, oh, belum tahu ya dia itu. Belum tahu saya ini siapa lah sopo. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kau siapa? Nggak usah merasa penting, amin. Ya, biasa aja hidup ini saudara. Ya, mental pemenang itu adalah orang-orang yang melakukan untuk Tuhan, tidak bersungut-sungut. Kita percaya segala yang terjadi dalam hidup kita itu adalah Tuhan izinkan. Nggak usah terlalu dipikir, nggak usah terlalu kepahitan. Tuh loh anak mantu saya berbuat kepada saya begini-begini, memang anak mantuku itu. Lalu kau merasa kau paling korban perasaan? Ya, saya temuin banyak orang-orang itu menderita karena ulahnya sendiri. Ya, terlalu baper, koper, bagasi. Apa itu baper? Bawa perasaan, koper, korban perasaan. Nah jadinya bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Bilang kanan kirimu, jangan baper, koper, nanti bagasi loh. Ya, apa dikit korban perasaan, apa dikit ini, apa dikit hingga kepahitan sama mertua, kepahitan sama ipar. Hidup kita cuma berputar-putar di situ dan setan menipu kita sampai akhirnya nasib kita nggak berubah-berubah. Tuhan nggak bisa berkati. Amin saudara. Jangan pikir kenapa bangsa Israel dibinasakan Tuhan. Dibinasakan loh, nggak ada ampun. Karena dosa bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu orang yang menolak firman. Tapi coba kita terima firman, amin Tuhan. Aku mau hari ini melakukan apa yang firman-Mu katakan. Yes, aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku, mengubah jalanku, mengubah karakterku. Ayo saudara, kita memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan. Sebab dia tidak pernah berubah. Ya, dia Tuhan yang selalu menyatakan ya apa yang
harus kita lakukan supaya hidup ini ya bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara ya, itu saja pesan saya. Saya undang para imam musik maju ke depan dan juga tim PPW ya bisa maju ke depan. Mari kita sungguh-sungguh untuk ya terus ya membangun hidup kita. Sebenarnya nih pemusik di sini ada kursi kosong loh, enggak usah di luar. Karena pemusik ini orang-orang yang paling jarang dengar firman loh. Ya, jangan di luar ya, di sinilah duduk. Ya, saya takutnya nanti kita merasa paling dekat sama Tuhan padahal kita paling jauh ya. Karena kita nggak pernah dengar firman. Jadi tolong nanti pemusik di dalam aja, cari kursi kosong, jangan di luar. Ya, jangan sia-siakan saudara. Pelayanan kita tidak menjamin perkenanan di hadapan Tuhan. Banyak orang pintar melayani, tapi kalau kita nggak dengar firman, buat apa? Ya, buat apa saudara? Ya, jadi ayo kita hidupkan iman kita dengan firman Tuhan. Ya, pelayanan tanpa ketaatan juga buat apa? Ya, hamba Tuhan juga nggak mau dengar firman, buat apa? Karena kita ini selalu lapar dan haus akan firman itu, kita dengar firman aja kurang loh, kurang ya. Kurang saudara, makanya mari kita terus bangun iman kita di hadapan Tuhan. Ya, kita nyanyi pujian tadi yang mau firman. Kita percaya bahwa ya janji dan firman Tuhan itu tidak pernah berubah saudara. Bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Sebab aku bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami mau melakukan firman-Mu, kami mau percaya pada janji-Mu. Karena kami tahu firman Tuhan ya dan amin. Engkau tidak pernah berubah dengan firman-Mu Tuhan. Orang yang setia melakukan firman Tuhan, mereka lah yang akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Ajar kami punya mental pemenang, berespon dengan benar dalam setiap keadaan, berdamai dengan Tuhan, dengan keadaan, dengan diri kami sendiri. Kami mau Tuhan melakukan firman Tuhan, supaya apa yang kami lakukan berhasil dan beruntung, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tidak mau hidup hanya begini-begini saja Tuhan. Jadikan waktu hidup kami yang hanya 70-80 tahun ke depan itu sungguh-sungguh berarti dan berdampak, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Ajar kami Tuhan melakukan firman-Mu. Buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin.